Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resyandi Febrianto dari Program Studi Budidaya Perairan. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang limnologi dan potensi produksi ikan danau air tawar Aceh Tengah. Abstrak. Danau Laut Tawar terletak di Aceh Tengah pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Danau ini mempunyai luas 7.000 hektar dengan kedalaman maksimum 115 meter. Danau Laut Tawar mempunyai peranan penting sebagai sumber pengadaan protein terutama bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Informasi mengenai limnologi dan biologi sebagai dasar yang diperlukan dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan di perairan ini belum tersedia. Oleh karena itu, aspek limnologi dan estimasi potensi produksi ikan di perairan ini telah dilakukan pada Agustus dan November 1994 dan Februari 1995. Estimasi potensi produksi ikan dihitung secara empiris dari hubungan antara produksi ikan dengan morfometris danau, morfoedadik, indeks, dan produktivitas primer perairan. Berdasarkan limnologinya, perairan Danau Laut Tawar diklasifikasikan ke dalam perairan mesostrof. Perairan ini mempunyai potensi produksi ikan antara 26.470 kg dengan potensi produksi rata-rata 4.373. Peningkatan produksi ikan dapat dilakukan melalui upaya penebaran ikan, introduksi budidaya ikan, dan pengaturan perikanannya. Danau Laut Tawar mempunyai peranan penting bagi masyarakat Kabupaten Aceh. Pada tahun 1988, hasil penangkapan di danau tersebut sebesar 455 ton atau rata-rata 65 kg per tahun. Namun pada tahun 1995, berdasarkan hasil pencatatan di tempat pendataan ikan, hasil tangkapan dari perairan ini diperkirakan hanya 223 ton atau rata-rata 31,8 kg per hektar. Padahal menurut Sainin, danau ini termasuk perairan yang subur sehingga diduga dapat menghasilkan ikan sebesar 100 kg per tahun. Hasil tangkapan ini juga karena Danau Laut Tawar belum dikelola secara rasional dengan memperhatikan kepada aspek limnologi, biologi, dan sosial ekonominya. Data dasar yang diperlukan untuk pengelolaan dan pengembangan sumber daya perikanan di danau ini belum tersedia. Oleh karena itu, penelitian terhadap pertama ini ditunjukkan untuk mendapatkan data dasar mengenai aspek limnologi dan potensi produksi ikan. Dari aspek limnologi dan akan diketahui produktivitas biologis perairan, sedangkan dari dasar potensi produksi ikan akan diketahui besaran populasi ikan yang dapat dieksploitasi di perairan tersebut. Bahan dan metode. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengambilan sampel strata, yaitu pada 4 stasiun 1, 2, dan stasiun 3. Pengambilan sampel air untuk pengamatan kualitas air dan plankton dilakukan pada volume permukaan 0,5 meter, kedalaman 2 meter, 4 meter, dan 8 meter dengan menggunakan botol Kemerer volume 3 liter. Parameter kualitas air yang diamati adalah suhu udara air, kecerahan, pH, alkalinitas, daya hantar listrik, total pendataan terlarut, kelarutan oksigen, kandungan karbon dioksida, amonia, nitrat. Sampel plankton disaring dengan plankton net nomor 25, dimasukkan ke dalam botol plankton volume 20 ml dan diawetkan dengan formalin 5%. Jenis dan kemelimpahan plankton diamati di bawah mikroskop dengan menggunakan buku identifikasi dari Pennak, Edmondson, Needham & Needham. Pengukuran produktivitas primer perairan dilakukan dengan menggunakan metode botol gelap terang dan tritasasi kelarutan oksigen menggunakan metode Kincare. Kandungan oksigen ditransformasikan ke dalam karbon menggunakan metode Brouwer-Enzer. Inventarisis dan identifikasi bentos dan tumbuhan air dilakukan di lapang. Hasil dan pembahasan sifat fisika kimiawi air. Kisaran parameter fisika kimia perairan Danau Laut Tawar diukur dari permukaan sampai kedalaman air 8 meter disajikan pada suhu air yang diukur sampai kedalaman 8 meter tidak menunjukkan keadaan yang menyolok sehingga tidak terlihat
adanya stratifikasi karena perairan ini berada pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, maka suhu airnya rendah. Suhu air yang rendah ini akan mempengaruhi distribusi organisme perairan. Kecerahan air sangat bervariasi antara 180 sampai 720 cm, di mana pada musim hujan air yang masuk danau keruh karena erosi di lahan sekitarnya sehingga perairan mempunyai kecerahan rendah. Perbedaan kecerahan juga terjadi di antara stasiun pengamatan, terutama stasiun 4 sebagai daerah pemasukan air utama mempunyai kecerahan air relatif lebih rendah daripada stasiun lainnya. Daya antar listrik atau konduktivitas di suatu perairan menunjukkan jumlah ion di perairan tersebut. Semakin besar daya antar listrik, maka semakin besar pula jumlah ion di perairan. Oleh karena itu, konduktivitas merefleksikan konsentrasi osmotik dari bahan terlarut. Daya antar listrik di perairan Danau Laut Tawar yang berkisar antara 300 sampai 700 ohm menunjukkan perairan dengan kandungan ion yang sedang. Alkalinitas adalah kapasitas untuk menetralisasi asam kuat dan tergantung kepada konsentrasi penyangga maupun basa. Sistem penyangga dominan dalam kebanyakan habitat adalah sistem karbonat-bikarbonat. Karena kesamaan perairan Danau Laut Tawar lebih besar dari 7, maka sebagian besar alkalinitas perairan terbentuk dalam ion hidroksil, karbonat, dan bikarbonat. Karbon dioksida perairan rata-rata berkisar 1,31 sampai 3,28 mg. Kandungan CO2 ini sering tidak terukur atau menunjukkan nilai 0 mg dan umumnya terjadi pada keadaan siang hari di mana proses fotosintesis berlangsung. Bahan organik yang diukur di antara stasiun pengamatan tidak menunjukkan perbedaan yang berarti dan berkisar antara 32,02 sampai 33,92 mg. Dari kandungan bahan organik ini, perairan Danau Laut Tawar termasuk ke dalam perairan dengan kandungan bahan organik yang rendah. Kandungan nitrat di stasiun 1 relatif lebih tinggi daripada stasiun pengamatan lainnya. Hal ini diperkirakan karena stasiun 1 berada di sekitar pemukiman penduduk dan pesawahan sehingga banyak limbah pemukiman yang masuk ke perairan. Sulfat adalah salah satu anion yang umum terdapat di perairan dan tanah. Sulfat juga merupakan produk alami dari hasil penguraian mikroorganisme dalam siklus sulfur. Kandungan sulfat di Danau Laut Tawar relatif sangat kecil sehingga tidak merupakan pencemaran. Fosfor merupakan unsur hara yang sangat diperlakukan untuk pertumbuhan organisme yang keberadaannya di beberapa perairan merupakan faktor pembatas. Fosfat adalah bentuk umum dari fosfor. Di perairan Danau Laut Tawar, kandungan fosfat berkisar antara 0,79 sampai 1,43 mg, menunjukkan perairan dengan tingkat kesuburan sedang. Plankton dan bentos. Kemelimpahan rata-rata plankton di perairan Danau Laut Tawar adalah 6.747 per individu, yang terdiri dari kemelimpahan fitoplankton 3.418 dan zooplankton 3.329. Jenis-jenis fitoplankton yang dominan adalah Staustratum, Peridium, dan Snendra, yang masing-masing mempunyai kemelimpahan sebesar 73.100.690. Zooplankton didominasi oleh Asplanchea, Caratella, Polybrata, dan Cyclop. Perbandingan total kemelimpahan fitoplankton dan zooplankton adalah 54:46%. Kemelimpahan plankton yang cukup tinggi ini sangat menguntungkan bagi jenis-jenis ikan pemakan plankton seperti ikan debik, heas, dan relo, sehingga jenis ikan tersebut dapat tumbuh dan berkembang baik di perairan Danau Laut Tawar. Analisis saluran pencernaan ikan Rasbora SB menunjukkan bahwa ikan ini banyak memanfaatkan zooplankton dan larva serangga. Tumbuhan air yang ditemukan di perairan Danau Laut Tawar terdiri dari hidrilla, ganggang, enceng gondok, dan apu-apu. Hidrilla adalah tumbuhan air yang paling dominan terdapat di danau dan terutama berada di daerah Dedalu, tempat pengeluaran air. Sampai sejauh mana tumbuhan air ini dapat merugikan dan tergantung kepada tujuan pemanfaatan perairan itu sendiri. Kehadiran tumbuhan air ini belum merupakan dampak positif karena jenisnya tidak termasuk ke dalam gulma dan kemelimpahannya masih dalam batas yang wajar. Tumbuhan air ini dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas perairan karena antara lain berfungsi sebagai tempat pelindungan anak-anak ikan, meningkatkan kandungan oksigen terlarut, tempat hidup
epifita dan organisme lainnya, sumber makanan ikan, tempat pemijahan, dan tempat untuk menempelkan telur. Upaya pemanfaatan tumbuhan air telah dilakukan oleh Dinas Perikanan setempat dengan mengintroduksikan ikan gas cup. Ikan ini ternyata tumbuh baik dan dari hasil tangkapan nelayan diperoleh ikan yang berukuran 50 kg per ekor. Namun demikian, jenis ikan ini tidak dapat berkembang biak sehingga untuk menggantikan populasi permajaannya perlu dilakukan penebaran ulang. Jenis dan produksi ikan. Jenis-jenis dan kemelimpahan relatif ikan di Danau Laut Tawar tertera pada hasil tangkapan ikan debik, relo, dan hias. Berfluktuasi menurut musim. Pada keadaan bulan terang, hasil tangkapan lebih kecil daripada hasil tangkapan pada keadaan bulan gelap. Ikan debik, relo, dan hias ini banyak tertangkap pada bulan Agustus dan September, dan kemudian kemelimpahannya menurun pada bulan Februari. Secara umum, hasil tangkapan ikan debik, hias, dan relo cenderung menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Upaya peningkatan hasil tangkapan ini dapat dilakukan dengan introduksi atau penebaran kembali ikan mas yang menunjukkan perkembangan populasi yang baik, dan ikan mas ini masih sesuai dengan keadaan suhu air yang rendah. Pengaturan pengelolaan perikanan yang meliputi tata ruang perairan dan penetapan daerah reservat terutama untuk ikan, debik, relo, hias, nilem, dan pedi perlu dilakukan untuk optimasi pemanfaatan perairan, dan peningkatan total produksi ikan dapat pula dikembangkan budidaya ikan dalam keramba jaring apung. Sekian presentasi dari saya.